Halo semuanya. Ini. Di video kali ini gue udah kedatangan satu bintang tamu yang sangat spesial. Ini. Tapi sebenarnya gue yang lagi bertamu nih ke sini. Iya. Ya, hari ini gue kedatangan ada Bang Radit. Iya, halo. Thank you Bang, nih kita mau ngobrolin tentang kita mau ngeriak meme-meme saham yang beredar di internet gitu. Okay. Biasanya nih meme-meme ini suka relate banget nih sama kehidupan para investor nih. Oke, gue tuh jarang buka Instagram, Twitter yang gitu-gitu ya. Jadi paling gue buka cuman buat posting atau lihat-lihat doang gitu. Jadi gue kayaknya nggak tahu nih. Nggak tahu ya. Jadi kalau dikasih lihat nanti paling Bang Radit react aja. Kesannya kayak gimana dan paling kita nanti ngomongin dikit lah meme-nya. Boleh. Oke, kita langsung lihat aja ke meme yang pertama. Ini Bang. Meme pesawat. Momen ketika di-buy, langsung turun. Dia menukik ke bawah. Iya. Momen ketika di-sell, dia menukik ke atas. Itu banyak problem orang sih. Iya. Ketika dia beli langsung turun kan? Bang. Ketika dia jual langsung naik. Pernah ngalamin nggak Bang Radit? Oke, nah kalau gue jarang jual beli saham. Jadi biasanya kalau gue beli, itu gue diemin aja gitu. Yang paling sering kejadian pas gue beli memang biasanya dia turun. Oke. Tapi turunnya nggak banyak sih. Tapi emang ini sering kejadian di gue. Ketika gue beli dia turun gitu. Ketika gue beli turun. Tapi kan buat jangka panjang ya. Ntar juga naik sendiri gitu loh. Kalau jangka panjang malah kalau turun malah seneng ya. Iya. Diskon lagi kita malah bisa beli lagi. Nah. Tapi kemarin, ini di channel gue kan gue juga cerita dulu ya. Kemarin ada satu emiten yang gue beli karena udah keterlaluan murahnya. Terus dalam beberapa bulan gue jual. Gitu. Nah, waktu gue jual, karena belum nyampe harga wajarnya, gue tuh mikir dia akan naik lagi setelah gue jual. Tapi begitu gue jual, dia langsung turun. Wah, begitu turun dia datar terus. Jadi gue senangnya tuh kayak gue... Berasa dewa ya? Iya. Padahal hoki. Padahal pas lagi mungkin market belum naik lagi apa gimana gitu ya. Jadi itu pengalaman gue sih yang terakhir ketika jual saham. Oke, langsung aja kita masuk ke meme yang kedua. Ini dia. Oke, Technical Captain America, Fundamental Tony Stark, Civil War. Perang kan biasanya nih. Kalau di luar sana banyak banget nih yang perang, Bang. Betul. Gini loh, menurut gue Indonesia itu ya banyak orang Indonesia yang suka mendikotomi berbagai macam hal. Seolah-olah tuh hal yang ini lebih bagus, yang halnya lebih buruk, terus gua harus yang benar, dia harus yang salah gitu. Dan ini kita lihat sehari-hari. Masalah perkara bubur diaduk nggak diaduk, ya kan? Ini benar, ini salah. Civil War juga gitu. Sama persis, terutama kalau saham ya. Saham ini lebih menyangkut menurut gua tuh lebih karena kan menyangkut uang ya. Terus dia harus punya conviction yang cukup tinggi kan. Jadi kalau yang pakai analisa teknikal, dia beli saham, terus fundamental bilang itu salah gitu, ataupun sebaliknya, pasti kan keganggu banget. Karena ini duit gue gitu loh. Betul. Jadi lebih parah lagi berantemnya. Gue sering ngeliat kok ini. Tapi kalau Bang Radit sendiri lebih kemana nih contohnya nih? Ke tim kapten atau tim Iron Man? Oke, gue honestly speakingnya jujur terus terang, gue sama sekali nggak ngerti teknikal. Jadi base beli sahamnya hanya based on fundamental aja. Hanya on fundamental. Tapi nggak masalah ya Bang, yang penting kita kuasain skillnya. Kalau gue, karena gue tipenya lebih suka yang ke fundamental. Kita lihat ke meme yang ketiga ya. Ini dia. Ane milih all in di gorengan yang mana? Cap-cip Bang, yang penting random aja. Ane browsing beli baju online. Buka tabnya banyak banget. Iya, emang kayak gitu. Kenapa sih orang sih? Kenapa kita hanya ngelihat saham itu kalau beli tergantung mana yang lagi booming, lagi hype gitu. Terus dia cap-cip kan, gue mau beli yang mana yang buat ikutan naik. Tapi kalau misalnya beli baju online, semua aspeknya semuanya di reset gitu. Jadi ya janganlah kalau menurut gue jangan. Jadi yang benar gimana Bang? Yang benar? Bener gue nggak tahu ya kalau bener ya. Tapi kalau cara gue ya memang gue pelajarin dulu. Maksudnya gue harus tahu ini barang apa yang gue beli, ini saham apa. Karena kan duit gue. Betul. Ngumpulinnya susah. Harus kerja, harus segala macam. Terus kalau misalnya gue beli barang yang gue nggak tahu apaan, apalagi saham ya bisa naik bisa turun gitu. Ya sayang banget lah uang yang udah dikumpulin capek-capek gitu. Jadi kalau saham malah kita sering cap-cip-cup gitu ya. Padahal harusnya kalau kita beli saham, beli apa yang kita tahu gitu ya. Jadi supaya lebih yakin. Atau ngikutin tongkrongan biasanya. Ngikutin tongkrongan. Tongkrongan lagi beli saham beli ini. Beli saham apa, kita FOMO ikut. Iya. Oke, kita lanjut ke yang keempat nih. Nah, waduh, seger nih. What women think we want. Yes. What we actually want. Nah ini nggak relate nih. Nggak relate. Karena gue pengen yang kiri. Iya kalau gue.
Iya benar. Nggak, tapi ya iya gue paham lah gitu. Buat sebagian cowok ya, mungkin ngelihat saham naik itu lebih menggiurkan kali ya kayaknya daripada bawaannya tuh langsung cewek. happy banget. Sehari-hari gitu kan. senyum. Sehari-hari Mood tuh senyum. kayaknya bagus. Iya, gitu. kalau merah udah depresi. Iya, kan? iya. Cuman banyak juga loh investor saham yang atau trader juga ya, yang perempuan juga banyak loh sebenarnya. Iya. Gue ngelihat ada beberapa teman-teman gue yang cewek ya, yang juga invest saham gitu. Kayak udah mulai Iya banyak sih, juga. iya sih. Kalau kita tarik 10-14 tahun yang lalu, iya, yang beli saham tuh kanan kiri gue tuh masih banyak cowok. Tapi sekarang udah banyak banget, termasuk istri gue. Oh iya. Istri gue baru Udah aja. mulai invest juga ya? Baru sebulan lalu. Jadi kalau sekarang kalau ngedate ngobrolinnya saham dong? Iya nggak juga sih, ya tapi lebih inilah, Discuss dikit lah ya. dikit lah bisa lah. Gitu. Itu kalau Kak Anissa beli sahamnya ngikutin Bang Radit atau pilih sendiri Bang? Nah, gue ajarin, Wis. ini cara belinya gini, tapi ujung-ujungnya ngintip dong. Dia bilang gitu, jangan ditiru ya. Gitu ya. Oke. Kita lanjut ke yang berikutnya ya. Nah ini ada video nih Bang. Ini dari websitenya IDX, Instagramnya IDX. Ketika gajian tiba, pilih yang mana enaknya? Nabung, investasi iPhone 13 ya reward, ya Allah. Omae wa mou shindeiru. Nani? Jadi malah konsumtif ini iklannya ya, padahal nih webnya IDX nih, IG-nya IDX. Dia malah ngasih lihat untuk beli iPhone 13. Iya. Tapi menurut gue ya, ini adalah salah satu diskusi gue sama Anissa juga, sama istri gue, soal self reward ini. Ketika gue awal-awal pacaran sama dia, dia kan syuting sinetron, terus tiap hari syuting, which is kan uang yang dia dapat tiap hari. Tapi pas gue pacaran sama dia tuh, dia pernah bilang ke gue bahwa dia nggak tahu uangnya kemana. Jadi gue bingung banget. Sedangkan gue kan penulis buku, gue udah nge-YouTube sih waktu itu. Gajian kita kan kalau dari YouTube ya sebulan sekali. Penulis buku 6 bulan sekali bahkan. Bikin film pas filmnya tayang baru kita dibayar gitu kan. Nah, jadi menurut gue kok aneh gitu. Orang yang tiap hari kerja itu nggak punya, nggak tahu uangnya kemana gitu loh. Akhirnya gue ketika udah lumayan panjang nih pacarannya, udah mulai berani lah kita bicara soal uang apa segala macam. Terus gue berani nanya gitu, kamu selama ini pengelolaan keuangannya kayak gimana gitu. Nah, ternyata dia sering self reward. Dia sering bilang bahwa aku kan kerja capek, aku ini pengen nyenengin diri. Iya. Jadi beli tas, makan, apa segala macam. Sampai akhirnya nggak bersisa gitu loh. Nah, gue bilang gitu, kamu harus punya tujuan gitu. Kira-kira apa tujuan kamu? Terus gue mulai open up soal investasi segala macam. Dan akhirnya gara-gara investasi ya, ini karena meme-nya juga hubungannya sama itu ya. Gara-gara investasi ini, kalau lu beli saham atau reksadana gitu kan, atau ETF gitu, lu kan jadi tahu gitu bahwa ini uang ada tempat lain selain membahagiakan diri gue. Kalau dulu mungkin lu nggak tahu investasi, lu akan taunya barang kan. Yang penting gue dapat uang segini, buat apa lagi ya? Akhirnya self reward gitu. Tapi kalau lu tahu investasi, gue punya duit nih, bisa taruh mana ya supaya dia tetap tumbuh gitu. Kayaknya sih mungkin banyak orang yang belum tahu gitu bahwa ada investasi itu bisa segampang dan semudah itu. Nah, dia dari duit self reward dia itu akhirnya dia mulai kelola segala macam. Lalu ini cukup membanggakan buat gue. Berapa ya? Setahun 2 tahun kemudian dia bisa beli rumah sendiri. Selama ini dia nggak punya rumah. Akhirnya udah fokusnya beli aset gitu ya. Iya, karena ada satu tujuan keuangan dia yang untuk beli rumah gitu. Dan dia baru berasa gitu. Padahal sebenarnya juga enak juga loh kalau investasi. Misalnya ini milih investasi gitu ya. Kalau udah ngerasain duitnya, passive income-nya, itu malah seneng juga gitu untuk makin membesarkan asetnya kita. Ya nggak sih Bang? Cuman self reward juga nggak masalah. Betul. Buat gue. Karena uang itu kan alat pembayaran yang sah ya. Jadi pakai aja buat beli apapun gitu. Tapi pastiin bahwa yang kita beli itu value-nya benar-benar cocok sama uang yang kita keluarin. Itu kalau menurut gue. Makanya kalau gue pribadi, gue jarang banget splurge buat barang kalau gue. Gue lebih seneng ngeluarin uang, kalaupun banyak, buat experience. Misalnya sama makan bareng keluarga atau liburan segala macam. Karena kita bisa bareng-bareng nikmatinnya. Experience-nya bareng-bareng ya. Jadi self reward gue tuh lebih enak begitu. Keren-keren ini bisa dicontoh banget sih, self rewardnya buat experience ya. Iya, buat experience. Dan bareng sama keluarga, bareng-bareng sama temen. Iya, itu rasanya jauh lebih ngebekas sih menurut gue ya. Dibanding kita beli satu barang gitu misalnya.
gitu. Oke, menarik banget ya sudut pandangnya Bang Radit ini. Kita lihat ke yang berikutnya Bang ya. Ini dia. What's on her mind, love, what's on my mind, saham lagi turun lagi. Iya, oh iya, gambarnya lagi turun ya. Jadi pikirannya saham terus. Iya. Jadi ini mungkin contoh klasik kalau misalnya lu pacaran sama investor atau trader ya. Jadi lagi berduaan, dia ngeliatin pandangannya kosong. Mungkin dia sedang merah ya. Mungkin dia lagi mikir cut loss apa enggak. Iya. Cuman, apa tadi? Iya, kalau Bang Radit sama Kanisa kita lagi ngedate gitu, malah mikirin saham nggak Bang? Kalau gua enggak, karena gua tipe yang beli terus lupain. Lupain, nanti tiap quarter baru dilihat gitu. Iya, istrinya nggak dilupain kan tapi? Istrinya kadang-kadang aja sih. Cuman kalau sekarang karena Anissa juga udah punya saham ya, dan dulu kan dia juga ada reksadana segala macam gitu. Jadi kita malah cukup sering kok ngobrol kayak gini-gini. Jadi enak juga ya, karena udah istrinya juga udah ngeri saham juga ya. Iya, dan lucunya tuh kalau harganya lagi tinggi, justru kebalikan ini. Kalau harganya tinggi dia kesel. Kayak, aduh aku jadi nggak bisa beli lagi. Oh gitu. iya benar banget gitu. ya, jadi nggak bisa nambah lagi ya. Ini persis 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu gue bangun tidur, istri gue lagi megang handphone gitu. Kayak, kenapa kamu? Aku kesel banget nih, kok naik banget IHSG. gitu. Aku punya uang jadi nggak tahu nih naruhnya gimana. Ini jadi kalau ke Bang Radit, ya nih meme ini mungkin dua-duanya gambar chart saham ini. Iya kayaknya ya, iya. Oke. Nah dari meme ini paling relate jadi tadi yang paling mana Bang? Kayaknya. Paling relate ya? Paling relate, ya mungkin yang pertama kali ya. Karena gue kalau beli biasanya turun dikit gitu. Selalu kayak gitu. Oke, nah kalau teman-teman sendiri gimana? Kalau teman-teman sendiri dari meme yang udah dikasih, komen dong di bawah meme mana yang paling relate sama kehidupan investasi kalian. Oke, paling sampai di situ dulu aja Bang ya. Oke, Thank siap. you banget, sampai jumpa semuanya. Thank you, dadah.